Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah Sekolah Minggu GKI Immanuel bareng Tongko. Adik-adik siap memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Mari kita mulai ibadah kita. Adik-adik, mari kita angkat pujian dengan semangat dan bergerak ya adik-adik. Adik-adik di rumah, bangkit berdiri, mari kita angkat pujian dengan judul Dikepak-kepakan Tanah. Adik-adik, mari kita angkat pujian hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti
surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami. Ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi ya. Kita mengangkat pujian dengan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami mau menyiapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mengerti firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Salam adik-adik, senang rasanya kembali bertemu dengan adik-adik ya, walaupun hanya secara online. Adik-adik, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini kakak akan bercerita tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Cerita ini bisa juga adik-adik baca di kitab Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Adik-adik, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan kita akan bercerita tentang itu ya. Jadi adik-adik duduk yang rapi, siapkan hati dan pasang telinga sehingga adik-adik bisa mendengarkan cerita ini dengan baik. Adik-adik, kalau adik-adik mau pergi misalnya bermain ke tempat teman atau mau pergi ke suatu tempat, pasti adik-adik pamit dulu ya di rumah kepada orang yang ada di rumah adik-adik. Begitupun Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus mau kembali ke surga, dia pamit kepada para murid-muridnya. Tetapi saat itu Tuhan Yesus tidak sekedar pamit saja ya adik-adik, tetapi Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan kepada para murid yang harus dilakukan. Kira-kira pesannya apa ya adik-adik? Adik-adik mau tahu? Kita saksikan video berikut ini. Anak-anak, minggu yang lalu kita telah mendengar cerita yang indah. Berita baik tentang Tuhan Yesus yang mati di salib. Sekarang Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Murid-murid yang tadinya takut dan sedih, sekarang mereka gembira. Mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Sekarang Tuhan Yesus meluangkan waktu bersama teman-temannya. Ia menjumpai murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar mereka seperti dulu yang selalu dia lakukan. Ia juga mengajak mereka makan bersama. Bahkan Tuhan Yesus mengizinkan mereka menyentuh tubuhnya, tangannya yang pernah dipaku di kayu salib. Banyak orang melihat Tuhan Yesus dengan mata mereka langsung, bahwa Tuhan Yesus hidup, sungguh-sungguh hidup. Setelah Tuhan Yesus tinggal beberapa waktu bersama murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota, dekat kota Betania. Lalu Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya untuk suatu tugas penting yang harus mereka lakukan. Apa itu? Mereka harus memberitahu kepada semua orang di seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan mereka harus mengajar mereka firman Tuhan. Anak-anak, itu tugas yang Tuhan berikan juga untuk kita. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan selalu bersama kita. Seperti kita bersama dengan Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus akan selalu menemani kita. Kita tidak akan pernah merasa sendiri. Kemudian Tuhan Yesus memberkati semua murid-muridnya. Dan kakinya mulai terangkat dari tanah. Semakin tinggi, semakin tinggi. Naik ke atas awan yang putih. Terus ke langit yang biru. Murid-murid memandang terus ke atas, melihat Tuhan Yesus naik, terangkat ke sorga. Tiba-tiba tampaklah dua malaikat Tuhan di dekat mereka dan berkata, "Mengapa kamu terus melihat ke atas langit? Yesus sudah terangkat ke sorga. Nanti ia akan datang kembali seperti ini." Anak-anak, Tuhan Yesus kembali ke sorga karena Ia Allah yang berasal dari sorga. Ia mempersiapkan tempat bagi kita, rumah kita di sorga, di mana Tuhan ada di sana.
Lalu murid-murid kembali ke kota Yerusalem. Mereka menantikan Roh Kudus yang Tuhan Yesus telah janjikan. Waktu Roh Kudus datang, semua orang sangat bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Mereka menjadi berani mengabarkan firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, untuk bersama-sama dengan kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama umat-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang Yesus yang naik ke surga. Ternyata Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya harus memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita semua. Walaupun awalnya murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberkati mereka dan Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani, menolong, dan menyertai para murid-muridnya, murid-muridnya kemudian menjadi sangat bersukacita karena mereka percaya walaupun Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus akan selalu menyertai para murid-muridnya. Sehingga seperti di tayangan video tadi kita melihat murid-muridnya sangat bersukacita. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka rajin berkumpul di tempat-tempat ibadah dan selalu memuliakan Tuhan. Adik-adik, sebagai murid-murid Tuhan Yesus zaman sekarang, kita pun harus melakukan apa yang Tuhan Yesus pesankan. Kita harus menjadi pembawa kabar keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, buat teman-teman kita atau siapapun yang ada di sekitar kita. Kita harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus pasti akan kembali untuk menjemput kita semua sehingga kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, ya adik-adik. Karena itu mari kita dengan setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita semua. Setia dengan iman kita, setia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan melalui firman yang sering kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik, papa, mama, dan kita semua yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami mengucap syukur bahwa Engkau telah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami. Dan kami mau setia menantikan janji Engkau untuk kembali menjemput kami, sehingga kami pun boleh berada bersama-sama dengan Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pun memberkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, memberikan mereka kesehatan, memberkati pertumbuhan dan pendidikan mereka. Mereka boleh tekun dalam belajar, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan dapat meraih segala harapan dan cita-cita mereka. Dan mereka pun akan menjadi anak-anak yang selalu taat, mendengarkan nasihat orang tua mereka, terlebih lagi taat kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin ada dalam keadaan sakit.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada-Nya. Kami juga mau berdoa buat pendeta, buat penginjil, buat penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, atau siapapun Tuhan yang bekerja untuk melayani Engkau. Kiranya hati kami selalu penuh dengan sukacita dalam melayani Engkau. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Berikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Engkau juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, yang mungkin sedang mengalami bencana, baik itu bencana alam, kebakaran atau apapun Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan memberi mereka kekuatan dalam melewati itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan kami menaikkan doa syahwat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengirimkan video hafalan minggu lalu, dan ini dia. Yohanes Yohanes pasal 4 4 ayat 7. ayat 7. Karena itu Karena itu tunduklah tunduklah kepada Allah kepada Allah dan dan lawanlah lawanlah iblis, iblis, maka maka ia akan lari ia akan lari daripadamu. daripadamu. Amin. Amin. Yakobus Yakobus pasal 4 pasal 4 ayat 7. ayat 7. Karena itu Karena itu tunduklah tunduklah kepada Allah kepada Allah dan dan lawanlah lawanlah iblis, iblis, maka ia maka ia akan lari akan lari daripadamu. daripadamu. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus Yakobus pasal 4 4 ayat ayat 7. 7. Karena itu Itu tunduklah tunduklah kepada kepada Allah Allah dan dan lawanlah lawanlah iblis, iblis, maka maka ia ia akan akan lari lari daripadamu. pada kamu. Amin. Amin. Dan berikut ini adalah ayat hafalan untuk minggu depan. Baiklah teman-teman semua, sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas karunia dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan. Berapapun jumlah yang akan kami kumpulkan, kami harap itu bisa berguna dan juga bermanfaat bagi pelayanan gereja kami. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sambil persembahan dikumpulkan, Kita iringi dengan pujian. Berilah yang baik.
Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami pada hari ini. Mari kiranya Engkau senantiasa memberkati adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga, juga kami pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu dalam hari-hari yang kami akan lewati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan perlindungan, juga memberkati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik yang luar biasa, marilah kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan menaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang melanda bumi kita saat ini. 1. Gunakanlah masker ketika keluar rumah. 2. Rajin cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Dan 3. Jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.